Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Hidayat dari program studi administrasi bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis investasi saham dan strategi portofolio. Latar belakang pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh investasi dan pasar modal. Investasi bukan hanya alat mencapai tujuan keuangan, tapi juga strategi penting untuk mengatasi inflasi dan membangun kestabilan finansial. Pasar modal berperan besar membiayai proyek nasional dan memperkuat sektor produktif, terutama UMKM. Oleh karena itu, pemahaman terhadap investasi saham menjadi sangat penting. Alasan pemilihan saham. Saya memilih 3 emiten dari sektor berbeda. Yang pertama ada Indofood. Indofood karena kekuatannya dalam distribusi pangan dan resiliensinya terhadap resesi. Yang kedua ada Telkom sebagai tulang punggung digitalisasi nasional dengan jaringan dan aset strategis. Yang ketiga ada Unilever karena dominasinya di sektor barang, konsumen, dan komitmen ESG. Ketiganya mempresentasikan sektor-sektor utama dalam ekonomi Indonesia. Tujuan dan ruang lingkup, evaluasi kinerja dan prospek saham Indofood, Telkom, Unilever. Yang kedua, gunakan rasio fundamental dan strategis portofolio. Yang ketiga, pendapatan fundamental, teknikal, dan makroekonomi. Yang keempat ada rekomendasi berdasarkan efisiensi dan profil risiko. Tujuan dari analisis ini adalah mengevaluasi ketiga saham dari sisi fundamental dan membentuk strategi portofolio yang optimal. Pendekatannya mencakup fundamental, teknikal, serta aspek makroekonomi. Analisis return dan risiko saham. Indofood memiliki return harian tinggi, namun juga disertai risiko moderat. Telkom sedikit lebih rendah returnnya, dan Unilever memiliki return terendah dengan risiko paling tinggi. Bila dilihat dari efisiensi, Indofood paling efisiensi karena memberikan return lebih tinggi per unit risiko dibandingkan dua lainnya. Alpha beta risiko internal. Indofood memiliki alpha positif, artinya ia bisa mengungguli pasar. Unilever justru memiliki alpha negatif, artinya underperform. Beta ketiganya dekat dengan 1, menunjukkan pergerakan harga menghitung ISG, namun risiko internal variance error paling kecil dimiliki oleh Indofood. Model portofolio efisiensi. Yang pertama ada semua saham hasilnya return negatif. Indofood return paling kecil negatif dan risiko paling rendah. Ketiga ada Unilever, risiko tinggi dan return paling buruk. Keempat ada portofolio efisien, dominan Indofood, minimum Unilever. Menggunakan model Markowitz, kita menyusun portofolio berdasarkan return dan risiko. Ketiga saham justru menunjukkan return negatif, jadi fokusnya bergeser ke minimalisasi risiko. Indofood menjadi komponen utama karena returnnya yang paling sedikit negatif dan risikonya paling rendah. Strategi investasi berdasarkan profil. Strategi dibedakan berdasarkan profil risiko investor. Yang pertama ada konservatif, dominannya kepada Indofood. Yang kedua ada moderat, profesional, dengan sedikit Unilever. Yang ketiga ada agresif, berani ambil risiko lebih tinggi dengan komposisi lebih besar pada Unilever. Strategi ini disesuaikan agar investor tidak hanya mengejar return, tetapi juga mempertimbangkan toleransi risiko pada investasi. Kesimpulannya, Indofood menjadi pilihan paling efisiensi dengan pendekatan portofolio modern. Kita bisa menyusun strategi optimal untuk menyeimbangkan return dan risiko pada dunia investasi. Implikasinya bagi investor, strategi ini bisa menjadi panduan konkret untuk keputusan rasional, bukan spekulasi. Bagi akademisi, ini menunjukkan bagaimana teori dapat diterapkan ke kondisi pasar Indonesia secara nyata. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.